Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya, khususnya buat adik-adik yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri 2023 nanti. Dalam video kali ini, Guru Peduli akan membahas tentang seleksi nasional berdasarkan tes, khususnya yang berhubungan dengan bentuk soal ataupun kisi-kisi atau materi soal yang akan digunakan di dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes di tahun 2023 nanti. Namun sebelum saya lanjutkan, ada baiknya buat rekan-rekan untuk menyimak video berikut ini dari atau yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim yang berhubungan dengan seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi nasional berdasarkan tes, sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Beberapa contoh tes-tes kognitif, dan tentunya peserta didik tidak akan kaget dengan jenis-jenis pertanyaan seperti ini karena banyak dari mereka yang sudah melalui asesmen nasional. Ya, di sini kita melihat salah satu tes penalaran matematika di mana dipresentasikan data, dipresentasikan suatu konteks dalam situasi yang real, dan anak-anak didorong untuk melakukan analisa yang mendalam mengenai situasi ini. Dan bisa kita mengetes bagaimana anak itu bisa menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Berikut, seperti poin saya yang sebelumnya, tes literasi ini bukan tes teknik mengenai membaca atau teknik untuk bisa menggunakan bahasa, tetapi benar-benar mengerti esensi daripada suatu bacaan, ya, dan bisa melakukan analisa terhadap apa yang dimaksud di dalam argumen di dalam bacaan tersebut. Baik adik-adik calon peserta seleksi masuk PTN 2023, itu tadi adalah paparan dari Mas Menteri Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, mengenai tes skolastik yang akan digunakan untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes pada tahun 2023 nanti. Ya, seperti beliau katakan, ada 4 bentuk soal yang akan diujikan. Yang pertama adalah penalaran logis, yang kedua penalaran matematis, yang ketiga adalah literasi bahasa Inggris, dan yang keempat adalah literasi bahasa Indonesia. Kalau adik-adik menyimak paparan Menteri secara lengkap, maka dalam kesempatan itu Mas Menteri juga menyajikan contoh-contoh soal. Namun dalam video kali ini contoh soal tersebut akan saya sajikan sekaligus dengan pembahasannya. Mari kita langsung lihat contoh-contoh soal berikut ini. Ya, ini yang pertama adalah contoh soal kognitif. Ini saya ambil dari paparan Mas Nadiem ya, Menteri kita, Mendikbudristek. Ya, oke. Ada soal kognitif seperti ini. 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah, oke, untuk bisa menjawab soal kognitif seperti ini, adik-adik harus punya strategi dan cara untuk menjawab dengan cepat. Ketika Anda menjawab, langsung saja gunakan diagram. Contohnya seperti ini ya. Ini tadi ya, Joko selalu menjemput Sano. Jadi kalau kita buatkan diagram berarti seperti ini. Joko selalu menjemput Sano. Oke. Tapi setelah ia dijemput oleh Adi, berarti Adi duluan ya. Adi ya menjemput Joko, kemudian Adi dan Joko menjemput Sano. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini, oke? Adi, Joko, dan Sano. Kemudian Rimba adalah anak terakhir yang dijemput. Oke, ini Rimba yang terakhir. Nah,
kalimat terakhir di sini menyebutkan ratu atau rumah ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berarti kalau kita buat seperti ini ya, ini rumah ratu di sini antara rumah Adi dan rumah Joko. Jadi kalau kita buat diagramnya atau urutannya menjadi seperti ini. Nah, jelas ya adik-adik. Setelah Anda bisa menemukan ini, menjawab soalnya menjadi lebih mudah. Jadi, menurut Anda, pernyataan yang benar adalah yang mana? A, B, C, D, atau E? Iya, yang benar pernyataannya adalah B. Rumah Adi terletak paling jauh karena ini Adi adalah orang yang menjemput semuanya, ya. Dia tidak dijemput, itu artinya rumah dia paling jauh. Oke. Kemudian ini soal saya ambil dari paparan dari Mas Menteri, kemudian saya kembangkan menjadi satu lagi soal, ya. Oke. Siapa saja yang menjemput Sano? Nah, artinya Anda harus bisa melihat ke sini lagi. Yang menjemput Sano adalah iya, Adi, Ratu, dan Joko. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, jelas ya adik-adik? Kalau untuk menjawab soal kognitif, adik-adik harus punya strategi yang cepat. Ingat ya, karena apa namanya? Jumlah soal yang dihadapkan kepada Anda itu lebih banyak daripada jumlah menit. Artinya apa? Setiap soal harus Anda selesaikan dalam waktu sekitar 1 menit atau kurang dari 1 menit. Oke, ya. Mari kita lihat contoh soal berikutnya adalah soal atau contoh soal tentang literasi bahasa Indonesia. Ya, kalau ada soal literasi bahasa Indonesia tentang teks bacaan seperti ini, ya, Anda harus punya strategi. Strateginya adalah baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari teks tersebut. Nggak usah dibaca semuanya dulu. Baru kemudian dibaca soalnya. Oke, mari kita baca kalimat pertama dari paragraf ini dan juga kalimat terakhir ya. Kalimat pertamanya adalah khasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Itu kalimat pertama. Kalimat terakhirnya adalah penderita yang demikian itu apa? Nah, kita harus membaca ke atas. Nah, penderita intoleran ya, intoleran susu. Artinya, penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu yang terfermentasi seperti yogurt, kefir, atau kaumishima. Nah, sekarang kita lihat bacaannya. Berdasarkan bacaan di atas, maksud saya lihat pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan bacaan di atas, bila seorang temanmu Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare ketika minum susu, apa yang akan kamu sarankan? Nah, di setiap pertanyaan itu ada kata kuncinya, adik-adik ya. Ya, kita lihat ya, kata kunci di sini adalah setiap tetapi selalu diare ketika minum susu. Nah, kata kuncinya adalah diare. Oke. Ketika minum susu diare. Nah, sekarang tugas adik-adik di dalam teks tersebut. Ya, ada di mana kata diare? Iya, kita lihat diare ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada kata diare di sini. Ya, oke. Ini ada kata diare di sini. Ya, jadi Ari itu termasuk golongan yang intoleran. Ya, kenapa? Karena dia selalu merasa atau selalu ada efek diare ketika minum susu. Nah, untuk mengatasi ini, apa yang harus dilakukan? Ya, karena Ari adalah penderita intoleran terhadap susu, ya, maka ya dia harus meminum susu yogurt di sini. Nah, begitu cara menjawabnya ya. Anda harus punya strategi membaca yang tepat. Jadi, apa yang akan kamu sarankan? Menyarankan Ari untuk meminum susu yogurt, minum yogurt. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Berikutnya, ada soal tambahan lagi dari saya. Di antara pernyataan berikut yang manakah yang tidak sesuai dengan isi bacaan? Oke. Ya, sebelumnya saya hapus dulu ini, bekas yang tadi ya, biar tidak mengganggu. Oke, sorry, maaf. Ini biar tidak mengganggu, saya hapus dulu ya. Oke, ya. Di sini kalau ada pertanyaan seperti ini, pernyataan berikut yang manakah yang tidak sesuai? Artinya ada yang sesuai ya. Oke, kita lihat. Susu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Betul atau salah? Iya.
tadi bacaan kalimat pertama ya, atau kalimat pertama menunjukkan adalah susu tidak diragukan lagi khasiatnya. Itu artinya ini sesuai ya. Oke, itu artinya sesuai. Jawaban A sesuai. Biasanya kalau ada seperti ini, itu ada pernyataan atau pilihan jawaban yang berlawanan. Kita cari. Kita baca pilihan jawabannya ya. Yang pertama, susu sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Itu sudah sesuai dengan kalimat pertama tadi. Kemudian, ada sebagian orang yang tidak mampu mencerna laktosa yang berasal dari susu. Ada nggak ini tadi? Ya, tidak ada orang yang tidak menyukai susu. Nah, kalau ini apa? Tidak ada orang yang tidak menyukai susu. Itu artinya apa? Setiap orang menyukai susu. Padahal ini tadi ada pernyataan tidak setiap orang bersedia mengkonsumsi susu. Itu artinya apa? Ada orang yang tidak suka minum susu. Berarti pernyataan ini salah. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie gitu. Ya, berikutnya adalah contoh soal literasi bahasa Inggris. Ya, ingat ya, pokoknya kalau literasi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Nadiem tadi, Mas Menteri ya. Literasi itu adalah untuk memahami atau menguji atau mengukur pemahaman Anda atau comprehension Anda terhadap suatu teks bacaan. Baik itu di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang di dalam bahasa Inggris. Lagi ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Untuk literasi teks ya, Anda hanya cukup untuk pertama kali membaca kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir pada paragraf tersebut, baru kemudian membaca soal. Mari kita lihat kalimat pertamanya. Measles, a childhood disease, has caused suffering to mankind for thousands of years. Itu kalimat pertamanya. Kalimat terakhirnya, for example, a child may be bad-tempered or a little slow to learn after he has recovered from measles. Oke, sekarang pertanyaannya kita baca. One of the most important findings of the research on measles is that bla bla bla. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, kita cari kata kuncinya dulu dari soal ini. Kata kunci soal ini adalah yang pertama adalah finding. Ya, finding dan research. Oke, ini kata kunci pertanyaannya. Finding dan research. Setelah kita menemukan kata kuncinya, baru kita cari di teks. Apakah ada kata research? Iya, ini ada kata medical research di sini. Oke. Kemudian apakah ada findings? Findings itu adalah temuan. Ya, kata benda ya, findings, temuan-temuan. Apakah ada kata yang berhubungan dengan findings? Ada. Apa itu? Found. Oke, ya. Sorry. Ya, found ini ya. Ya. Dari sini kita tahu, however, in medical research, a relation has been found between measles and such things as behavior problems. Ya, jadi ini tentang findings atau temuan dari medical research yang menemukan bahwasanya children who have got measles may become difficult to handle because of their behavior. Ya, ini tadi ya, mental ability or personality changes. Ya, ini semuanya adalah behavior ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, soal berikutnya. Ya, according to the passage, which of the statement below is correct? Which of the statement below is incorrect? Yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Oke, biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini, itu ada dua pernyataan yang berlawanan. Ya, kita cari dua pernyataan yang berlawanan ya. Measles is deadlier than polio. Betul nggak? Penyakit cacar itu lebih mematikan daripada penyakit polio. Oke, ini ada ya. Kemudian, yang kedua, it needs more than 2 centuries to invent measles vaccine. Betul nggak? Ini tadi measles is deadlier than polio. Kalau kita cari di sini ada ya jawabannya. Apa itu? Deadlier atau kills. Di sini ada measles ya,
kills twice as many Americans, as polio does. Artinya apa? Cacar itu ya mengakibatkan terbunuhnya atau meninggalnya dua kali lebih banyak ya daripada polio. Jadi dia deadlier, lebih mematikan. It needs more than 2 centuries. Betul nggak membutuhkan dua abad? Ya, di sini ada search for an effective measles vaccine lasted 200 years. Berarti benar dong ini. Ya, berarti A betul, B betul. Nowadays, measles is a preventive disease. Apakah benar? Sekarang ini cacar adalah penyakit yang bisa dicegah. Ya, di sini ada pernyataan apa? Measles is a preventable disease now. Berarti benar ya, C betul. D. Measles can cause children to become physically handicapped. Bisa cacat fisik, betul nggak? Ada ya ini tadi kita cari cacat fisik di sini apa? Contohnya misalnya bisa menyebabkan pneumonia and ear disorders. Artinya gangguan pendengaran. Berarti A, B, C, dan D benar. Yang salah adalah E. Karena apa? E di sini bilang measles is less dangerous than any other common childhood disease in the world. Kurang tepat. Karena apa? Karena ini kalimat pertama saja sudah berlawanan dengan ini ya. Measles has caused suffering to mankind for thousands of years. Apa itu? Penyakit cacar itu sudah menyebabkan penderitaan ya ribuan tahun bagi umat manusia. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah echo. Adik-adik, itu tadi soal tentang literasi bahasa Inggris. Bagi adik-adik yang ingin meningkatkan kemampuan literasi bahasa Inggrisnya, khususnya dalam menghadapi UTBK tahun 2002 Liga Negeri, jangan ragu-ragu untuk ikut ayolulus.com ya, yang linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Berikutnya adalah soal tentang penalaran matematis. Ketika Anda menghadapi soal penalaran matematis, Anda akan dihadapkan pada sebuah informasi. Informasi itu berbentuk tabel atau diagram atau data atau apapun informasinya. Anda lihat dulu informasi itu tentang apa. Kemudian baru membaca soalnya. Kita lihat di sini informasinya adalah tentang apa? Waktu dekomposisi. Ya, dekomposisi sampah. Tentang apa itu? Dekomposisi sampah organik dan dekomposisi sampah anorganik. Nah, kita lihat soalnya. Di sini adalah sampah anorganik. Berarti kita hanya melihat ke sini aja ya, ke bar diagram atau diagram bar ya, diagram balok saja yang kita lihat. Nggak perlu lihat ke yang sebelah kiri. Di sini disampaikan sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Kita lihat, plastik berapa dekomposisinya? Ini ada 300, ini 450. Berarti ini sekitar 425 ya, atau 400 ya. Kemudian namun kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis ini di atas 450, berarti sekitar 500 di sini ya. Sekitar 500. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Dia di atas 450 dan di bawah 500, berarti sekitar 475. Jadi jawabannya adalah delta. Jelas ya adik-adik? Soal berikutnya. Ini soal tambahan dari saya. Ya, jika 2 ton kantong kertas membutuhkan waktu 4 bulan untuk terurai, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 1,5 ton sisa apel untuk dapat terurai dengan baik? Jawabannya adalah 12 minggu. Silahkan menghitung sendiri. Atau kalau bingung, dan kalau Anda mau lolos SNMPTN berdasarkan tes pada tahun 2020 dengan nanti, jangan ragu-ragu untuk join www.ayolulus.com ya. Silahkan temukan linknya di deskripsi video di bawah ini. Dan semoga bermanfaat. Thank you very much. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.